Mereka semua tahu apa arti kata-kata Marco. Saat ini, Marco berkata, "Saya mengucapkan sepatah kata pun, Marvel, jangan membawa emosi pribadi setelah mendengarkan. Saya pikir, Amelia, menikah dengan keluarga kami, ini sendiri adalah konspirasi. Dan itu adalah konspirasi melawan seluruh keluarga Poland, direncanakan dengan sangat lama. Konspirasi pembunuhan yang sangat tersembunyi, sangat berat, konspirasi yang hebat." Berbicara tentang ini, Marco memberikan sedikit pukulan dan berkata dengan ekspresi dingin, "Aku punya firasat bahwa mungkin, masalah ini entah bagaimana berhubungan dengan apa yang terjadi pada adikku saat itu." Kata-kata Marco membuat seluruh tubuh Tama kaget. Sejak orang tuanya terbunuh saat itu, dia selalu ingin mencari tahu kebenarannya. Namun hingga saat ini ia tidak menemukan petunjuk yang nyata. Ketika dia mendengar Marco menyebut ibunya, dia segera memakai 12 poin semangat. Menunggu tindak lanjut dari keluarga Poland, dan juga mengharapkan mereka untuk mengungkapkan beberapa orang dalam. Namun, dalam kata-kata berikutnya penatua Poland menuangkan sepanci air dingin ke kepala Tama. Dia berkata dengan nada serius, "Setelah pembunuhan saudara perempuan Anda dan saudara ipar Anda, kami belum menemukan petunjuk apapun. Saya pernah berpikir bahwa keluarga Roth bertanggung jawab. Tapi setelah sekian lama, tidak ada bukti bahwa mereka memiliki hubungan langsung dengan masalah ini. Kamu bilang masalah ini mungkin terkait dengan pembunuhan saudara perempuanmu. Tapi saya tidak mengerti mengapa mereka begitu lama, mengapa mereka tidak berhenti? Kakakmu dan iparmu, bagaimana bisa mereka menyinggung mereka saat itu? Bisakah membiarkan mereka setelah sekian lama, masih dengan sengaja ingin membunuh keluarga kita?" Kerumunan segera terdiam. Dan Tama, seluruh orang itu juga tersambar petir. Dia pernah berpikir bahwa keluarga Roth pasti terlibat dalam kematian orang tuanya. Selama periode waktu ini, dia berusaha mati-matian untuk mengumpulkan energi dan meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan, hanya untuk mempersiapkan hari ketika dia akan menghadapi keluarga yang tangguh ini. Namun, mendengarkan kakek, sepertinya masalah ini tidak lagi terkait dengan keluarga itu. Ini langsung menempatkan dia dalam kebingungan lagi. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa selain keluarga super seperti Roth, yang kaya dan bisa menjadi pasangan, apa keluarga lain bisa begitu kuat? Bahwa bahkan keluarga Poland tidak menaruhnya di mata mereka. Meskipun keluarga kerajaan Saudi juga sangat kuat dalam sumber daya keuangan. Ciri-ciri kelompok Timur Tengah itu juga sangat jelas. Mereka hanya tidak mau terlibat dalam hal-hal di luar tanah air mereka. Mereka memiliki sedikit ambisi untuk ekspansi asing dalam hidup mereka. Sebaliknya, mereka hanya ingin menggunakan segala cara untuk memastikan bahwa kerajaan keluarga mereka sendiri aman. Seolah-olah mereka membeli lusinan bola meriam dari Indonesia 20 atau 30 tahun yang lalu dengan biaya besar. Bukan untuk ekspansi asing, tetapi untuk meningkatkan pertahanan diri dan pencegahan. Terus terang, ini adalah anak bodoh tuan tanah, menjaga sejumlah besar kekayaan keluarga. Sangat ingin membangun tembok mereka sendiri lebih tinggi dan lebih kuat. Dan dia melakukannya hanya dengan satu tujuan, saya tidak akan keluar, tidak ada dari Anda yang masuk. Jadi, Tama juga bisa menyimpulkan bahwa kematian orang tuanya juga tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Saudi. Tapi kemudian, semuanya mulai membingungkan lagi. Bukan keluarga kerajaan Saudi, keluarga Roth sepertinya tidak ada hubungannya. Jadi siapa itu? Tepat ketika dia sedang sakit kepala, Sinta mengambil kal. Tiba di luar pintu kotak tempat keluarga Poland berada dan mengetuk pintu dengan lembut. Ketika lelaki tua itu mendengar ketukan, dia buru-buru membuka mulutnya dan berkata, "Silakan masuk." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Sinta mendorong pintu dan masuk. Saat mereka melihat Sinta, anggota keluarga Poland semua kagum. Mereka semua mengenalnya dan sebelum kecelakaan hari ini, mereka sedang mendiskusikan kembalinya dia ke keluarga Fei. Dan secara ajaib menjadi kepala baru keluarga Fei. Selain itu, mereka semua sangat menghargai komunikasi krisis tingkat buku teks Sinta.
Karena itu, begitu dia memasuki pintu, mereka langsung mengenalinya. Setelah memasuki pintu, dia berkata dengan sangat sopan kepada lelaki tua itu. "Tetua Tuan Polan, saya Sinta Fei dari keluarga Fei. Kali ini saya dipercaya oleh dermawan saya untuk datang membantu. Dan dermawan saya mengatakan bahwa Anda dapat terlebih dahulu memanggil orang-orang Anda untuk datang meminta dukungan. Dan setelah menentukan tempat yang benar-benar aman, aku akan mengatur agar mereka mengawalmu sepanjang jalan." Semua orang terkejut saat ini, tetapi Marco bertanya, "Nona Fei, siapa dermawan yang kamu bicarakan? Apakah dermawan yang menyelamatkan kita barusan?" Sinta mengangguk dan berkata, "Itu benar, itu dia." Mengatakan itu, dia menambahkan, "Sang dermawan meminta saya untuk datang untuk membantu menangani adegan itu. Jadi saya membawa orang ke sini segera, dan sekarang setelah bagian luar telah ditangani, Anda semua dapat bersiap untuk pergi." Tuan Polan berkata dengan nada yang sangat sopan, "Gadis kecil. Saya ingin berani bertanya, dermawan ini, dia adalah dermawan penyelamat hidup lebih dari 10 anggota keluarga Polan kami. Kebaikan ini, kami ingin menemukan kesempatan untuk membayar dengan benar." Sinta berkata, "Ketika kakek saya dan saya berada di Indonesia, paman tertua saya memanfaatkan kesempatan untuk mengambil alih kepemimpinan keluarga dan membayar banyak uang untuk hidup dan kakek saya. Tetapi sang dermawan menyelamatkan kami dan melindungi kami dengan erat. Dia meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda bahwa dia tidak suka diperhatikan dan keluar. Jadi, Anda diperingatkan untuk tidak mencoba menyelidiki identitasnya. Kalau tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Ketika Polan tua mendengar ini, ekspresinya langsung sangat kecewa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Sang dermawan menyelamatkan hidup keluarga kami dan membantu kami menemukan pengkhianat yang bersembunyi di keluarga. Kebaikan yang begitu besar, setidaknya beri kami kesempatan untuk memberi hormat dan membalas kebaikan secara langsung." Sinta melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Tuan, tidak perlu mengatakannya lagi, dermawan telah membantu banyak orang. Menyelamatkan banyak orang, belum lagi kalian semua berhutang budi padanya. Kakek saya dan saya juga telah menerima kebaikannya yang mendalam. Dan selalu ingin mencari kesempatan untuk membayar, dan karena ini, saya di sini hari ini, jadi jika Anda semua benar-benar ingin membalas kebaikan dermawan, akan ada peluang di masa depan, tidak perlu terburu-buru." Tuan Polan mengangguk dengan lembut dan berkata, "Terima kasih, Nona Fei, saya mengerti. Jika ada kesempatan, tolong sampaikan ini kepada Yang Mulia atas nama saya. Jika Yang Mulia membutuhkan sesuatu di masa depan, seluruh keluarga Polan tidak akan berani menolak." Stella kemudian berkata, "Oke, saya pasti akan menyampaikan kata-kata Anda kepada Yang Mulia." Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Tuan Polan, berkata, "Tidak ada sinyal di kamar, jadi tolong pindah ke pintu dan hubungi tim keamanan Anda." Begitu kata-kata Sinta jatuh, ponsel merah muda menyala. Di antara tumpukan barang-barang keluarga Polan di atas meja kopi, tampaknya telah menerima dorongan. Melihat ini, Marco buru-buru mengambil teleponnya sendiri dan, setelah membuka kuncinya, berseru, "Ponselnya ada sinyal. Apa yang terjadi di sini?" Penatua Polan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara dingin, "Kami belum menyentuh apapun di sini, saya kira perangkat pelindung ada di Amelia selama ini. Dan setelah dia keluar, sinyalnya pulih." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.